Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Halimatus Sadia MPD. Kita ketemu dalam aksi nyata topik 3 merumuskan pemahaman bermakna. Pembelajaran bermakna merupakan pembelajaran yang efektif. Pembelajaran yang dapat memberikan makna bagi kehidupan murid di dunia nyata dan mengunggah rasa ingin tahu untuk belajar lebih lanjut. Pembelajaran bermakna adalah pemahaman dan tindakan aplikasi yang diharapkan bisa dicapai oleh siswa setelah mempelajari satu topik. Untuk mencapai pemahaman bermakna, kita dapat melakukan menjelaskan manfaat pembelajaran dan tujuan mempelajari sebuah materi, sehingga menimbulkan motivasi intrinsik pada siswa. Pemahaman bermakna dapat dicapai juga melalui pertanyaan pemantik. Ada dua prasyarat terjadinya belajar bermakna. Yang pertama, materi yang diajarkan harus bermakna secara potensial. Yang kedua, murid yang belajar harus memiliki tujuan belajar. Langkah proses perancangan kegiatan pembelajaran bermakna dapat kita lakukan. Langkah pertama, memilih tujuan belajar dan alur tujuan belajar yang ingin dicapai. Selanjutnya langkah kedua, menganalisis situasi kelas. Langkah ketiga, melakukan asesmen untuk menentukan kemampuan awal siswa. Langkah keempat, menentukan strategi dan metode untuk mencapai tujuan. Selanjutnya langkah kelima, memilih dan menetapkan bahan ajar serta aktivitas pembelajaran. Dan langkah keenam, kita sosialisasikan target belajar dan mensepakati pembelajaran. Kita lanjutkan langkah ketujuh, melaksanakan pembelajaran untuk memonitoring kemajuan belajar. Dan langkah kedelapan, kita lakukan refleksi untuk menetapkan tujuan belajar berikutnya berdasarkan ketercapaian kompetensi. Setelah kita mempelajari langkah untuk mencapai pembelajaran bermakna, kita lihat dulu pertanyaan pemantik. Merupakan rangkaian pertanyaan mengenai hal paling penting dalam suatu topik pembelajaran. Pertanyaan pemantik digunakan untuk membantu murid mencapai pemahaman bermakna. Kita aplikasikan langkah demi langkah yang telah kita pelajari tadi dengan menetapkan ide yang terkait dengan mata pelajaran. Dalam hal ini, saya menetapkan konsep bioteknologi, sehingga muncul pertanyaan pemantik, bagaimana memanfaatkan mikroorganisme secara langsung agar menghasilkan barang atau jasa melalui proses fermentasi. Setelah kita munculkan pertanyaan pemantik, kita akan menjawab pertanyaan pemantik bersama-sama siswa melalui kegiatan praktek untuk mendapatkan pemahaman bermakna.
Bioteknologi pangan yang dapat dilakukan dengan sederhana dan sesuai dengan lingkungan dunia nyata siswa melalui bioteknologi konvensional, yaitu bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme seperti bakteri atau jamur. Kemudian enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme dan terlibat dalam fermentasi atau proses peragian untuk menciptakan produk atau jasa. Contoh, tape, roti, tempe. Manusia hanya menciptakan kondisi dan makanan yang tepat untuk pertumbuhan bakteri yang optimal. Yuk kita saksikan kegiatan yang dilakukan murid yang dapat kita dokumentasikan pada kegiatan pemahaman bermakna dalam proses pembuatan tape sebagai contoh bioteknologi pangan yang dilaksanakan sebagai bioteknologi konvensional. Kegiatan akhir dari sebuah pembelajaran adalah melakukan refleksi. Kita saksikan hasil refleksi dari siswa yang kita lakukan melalui Google Form, dan ini tampilan hasil refleksi mereka. Manfaat bioteknologi dan proses pembuatan tape melalui fermentasi dan mikroorganisme yang terlibat adalah Saccharomyces cerevisiae. Terima kasih. Terima kasih. Salam dan bahagia untuk guru hebat.